Australia adalah benua yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun sejarahnya yang paling mendalam terikat dengan suku aborigin, penduduk asli yang telah hidup di sana selama lebih dari 60.000 tahun. Mereka memiliki budaya yang kaya dan kompleks, dengan kepercayaan spiritual yang berpusat pada alam dan tanah. Dreamtime, sistem kepercayaan aborigin, menjelaskan penciptaan dunia dan hubungan suci mereka dengan alam, di mana tanah bukan hanya tempat tinggal, melainkan pusat spiritual dan sosial. Sebelum kolonisasi Eropa, pada akhir abad ke-18, suku aborigin hidup dalam harmoni dengan lingkungan mereka, memanfaatkan pengetahuan turun-temurun untuk bertahan di ekosistem yang beragam. Namun, kedatangan bangsa Eropa membawa penderitaan besar bagi mereka, seperti perampasan tanah, penyebaran penyakit, serta upaya asimilasi yang menghancurkan budaya asli. Kebijakan kolonial yang keras menyebabkan hilangnya hak-hak dasar mereka dan marginalisasi yang berlangsung lama. Meski menghadapi tantangan berat, suku aborigin tetap mempertahankan tradisi, bahasa, dan identitas mereka. Dalam dekade terakhir, Australia modern mulai lebih menghargai dan mengakui kontribusi aborigin dalam sejarah dan budaya nasional. Upaya rekonsiliasi terus dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat aborigin dan pemerintah. Meski jalan menuju kesetaraan masih panjang, warisan aborigin kini diakui sebagai bagian penting dari identitas Australia. Dengan seni, musik, dan kisah-kisah Dreamtime mereka terus memperkaya kebudayaan negara tersebut. Nenek moyang penduduk asli Australia pertama kali tiba di wilayah yang sekarang menjadi benua Australia sekitar 50.000 hingga 65.000 tahun yang lalu, melalui jembatan darat dan penyeberangan laut pendek di Asia Tenggara. Bukti keberadaan mereka yang paling awal, seperti Mudgeep di Arnhem, yang diyakini sebagai salah satu situs tertua yang dihuni manusia di Australia. Dari sana, populasi menyebar ke berbagai wilayah benua, termasuk Devil's Lair di barat daya, sekitar 47.000 tahun yang lalu, dan Tasmania sekitar 39.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa manusia tertua ditemukan di Danau Mungo, New South Wales, menunjukkan adanya praktik kremasi yang menandakan ritual keagamaan awal di antara kelompok ini. Persebaran populasi aborigin di Australia juga membawa perubahan besar pada lingkungan, terutama melalui praktik pertanian dengan metode fire stick farming yang digunakan sejak 46.000 tahun yang lalu. Metode ini memungkinkan penduduk aborigin membersihkan vegetasi, menciptakan padang rumput, dan mengoptimalkan wilayah untuk sumber makanan. Adaptasi ini terjadi di tengah perubahan iklim yang signifikan. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, benua mengalami penurunan suhu hingga 9 derajat Celcius dan menjadi lebih kering, memaksa penduduk untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang keras. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, Tasmania dan New Guinea terhubung dengan daratan utama, memperbesar luas benua hingga seperempat lebih besar dari sekarang. Sekitar 19.000 tahun yang lalu, suhu dan permukaan laut mulai naik kembali, menyebabkan Tasmania terpisah dari daratan. Sekitar 14.000 tahun yang lalu, diikuti pembentukan pulau-pulau di sekitar pantai Australia, termasuk pulau-pulau Selat Torres. Peningkatan suhu ini juga mendorong inovasi teknologi, seperti perkakas batu kecil dengan bilah belakang, yang muncul sekitar 15.000 hingga 19.000 tahun lalu, lembing kayu dan bumerang, sekitar 10.000 tahun yang lalu, serta ujung tombak batu dan pelempar tombak yang berkembang lebih baru. Isolasi penduduk asli Tasmania setelah mereka terpisah dari daratan menyebabkan perubahan signifikan dalam budaya dan teknologi mereka. Mereka hanya memiliki seperempat dari jumlah alat yang dimiliki sekelompok di daratan utama, dan pergeseran dalam pola makan mereka terlihat ketika mereka mulai lebih banyak berburu abalon dan udang karang daripada ikan. Sementara itu, pendudukan Kepulauan Selat Torres dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu dengan budaya maritim yang khas dan berkembang. Seiring pendudukan lebih banyak pulau, sekitar 2.500 tahun yang lalu, masyarakat aborigin Australia pada masa prakontak terdiri dari kelompok-kelompok keluarga kecil yang terorganisasi dalam klan dan suku. Tiap klan memiliki wilayah tertentu untuk mencari makan, dan mereka berhubungan dengan suku-suku lain melalui ikatan pernikahan, upacara, dan pertukaran sumber daya. Terdapat sekitar 600 suku atau bangsa yang berbicara lebih dari 250 bahasa berbeda.
Dengan populasi yang diperkirakan berkisar antara 300.000 hingga 1 juta orang pada masa prakolonial, masyarakat ini umumnya bersifat egaliter, tanpa pemerintahan formal atau kepala suku, dengan otoritas berada di tangan para tetua yang membuat keputusan melalui konsensus. Sementara perempuan mengumpulkan sumber makanan lokal seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan yang diperoleh dibagi di antara anggota kelompok dan dipertukarkan dengan kelompok lain. Beberapa kelompok aborigin terlibat dalam praktik pertanian sederhana seperti fire stick farming dan budidaya ikan, serta membangun tempat tinggal semi permanen. Meskipun sejauh mana keterlibatan kelompok-kelompok ini dalam pertanian masih menjadi topik perdebatan, beberapa antropolog menyebut masyarakat aborigin sebagai pemburu pengumpul yang kompleks. Kelompok-kelompok aborigin umumnya bersifat semi-nomaden, menempati wilayah-wilayah yang diatur berdasarkan ciri-ciri alam tertentu. Hubungan antar kelompok seringkali ditentukan oleh ikatan perkawinan, hak kekerabatan, atau undangan untuk upacara-upacara tertentu, seperti perayaan musiman. Kepercayaan spiritual mereka terhubung erat dengan alam melalui konsep dreaming yang menjelaskan penciptaan dunia oleh makhluk-makhluk leluhur, roh totemik. Dreaming ini menjadi dasar hukum dan struktur sosial, serta upacara-upacara yang menjaga hubungan antara manusia, tanah, dan alam semesta. Dalam seni dan budaya, masyarakat aborigin mengembangkan tradisi yang kuat dengan seni cadas yang sudah ada sejak 35.000 tahun yang lalu. Seni cadas awal mencakup cetakan tangan, ukiran, dan stensil tangan. Sementara sekitar 20.000 tahun lalu, penggambaran manusia dan hewan mulai muncul. Seni ini seringkali terhubung dengan mitologi dan spiritualitas, mencerminkan hubungan mendalam antara manusia, leluhur, dan alam. Ternyata ada juga hubungan antara nelayan Makassar dan suku aborigin di Australia. Dulunya, hubungan ini menjalin melalui perdagangan teripang dan pertukaran budaya, di mana nelayan Makassar mengunjungi pantai utara Australia untuk mencari hasil laut dan bertukar barang dengan suku aborigin. Namun, hubungan ini semakin berkurang dan akhirnya terputus karena beberapa faktor. Kolonialisasi Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 membawa dampak negatif bagi suku aborigin, seperti pengambil alihan tanah dan pengurangan sumber daya yang mengubah dinamika hubungan tersebut. Selain itu, perubahan ekonomi yang memengaruhi permintaan teripang membuat nelayan Makassar kurang tertarik untuk berinteraksi. Kebijakan pemerintah Australia yang membatasi pergerakan dan perdagangan juga berperan dalam meredupnya hubungan ini. Ditambah dengan modernisasi yang mengubah cara interaksi antara kedua kelompok. Dengan demikian, meskipun ada sejarah interaksi yang kaya, berbagai faktor akhirnya menyebabkan hubungan antara nelayan Makassar dan suku aborigin menjadi semakin lemah dan akhirnya terputus. Penemuan Eropa tentang Australia dimulai pada awal abad ke-17, meskipun ada teori sebelumnya tentang penemuan oleh penjelajah Portugis pada 1520-an yang kurang didukung bukti kuat. Pendaratan Eropa pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1606 ketika Willem Janszoon, seorang navigator Belanda dengan kapalnya Daavken, mencapai pantai semenanjung Cape York di Australia. Ini adalah pertama kalinya orang Eropa bertemu dengan orang aborigin Australia. Setelah itu, Belanda memetakan seluruh garis pantai barat dan utara benua, menamainya dengan New Holland. Meski demikian, mereka tidak menunjukkan minat untuk mendirikan koloni di sana. Penjelajah Belanda lainnya, Dirk Hartog, secara tidak sengaja mendarat di bagian barat Australia pada tahun 1616, dan Francois Jason menemukan pantai selatan Australia pada tahun 1627. Abel Tasman, seorang navigator Belanda terkenal, melakukan ekspedisi penting pada tahun 1642, menemukan Tasmania, saat itu bernama Van Diemen's Land, dan Selandia Baru. Pada pelayarannya yang kedua, tahun 1644, Tasman memetakan lebih banyak garis pantai utara Australia. Peta-peta Belanda pada abad ke-17 menunjukkan kemajuan besar
dalam pemahaman tentang benua ini, dan banyak di antaranya ditampilkan di Balai Kota Amsterdam pada tahun 1655. Salah satu peta penting oleh ahli geografi Prancis, Melchis de Thévenot, diterbitkan pada 1664 dan membagi Australia menjadi dua bagian, Nova Hollandia di barat dan Terra Australia di timur. Pada abad ke-18, minat Eropa terhadap Australia meningkat, terutama di Inggris. William Dampier, seorang penjelajah Inggris, melakukan beberapa ekspedisi ke Australia pada 1688 dan 1699 yang membuat Inggris semakin sadar akan potensi benua ini. Akhirnya, pada 1770, James Cook, seorang kapten Inggris, berlayar dan memetakan pantai timur Australia. Ia menamainya New South Wales dan mengklaim wilayah tersebut atas nama Inggris. Ekspedisi Cook ini menjadi langkah awal dalam penjajahan Inggris atas Australia yang akan terjadi beberapa dekade kemudian. Secara keseluruhan, penemuan dan pemetaan Australia oleh Belanda dan Inggris sangat penting dalam memperkenalkan benua ini kepada Eropa. Namun, hanya Inggris yang kemudian memanfaatkan temuan ini untuk membangun koloni di sana, dimulai dengan pendaratan Kapten Cook dan diikuti oleh kolonisasi di akhir abad ke-18. Australia telah dihuni oleh masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander yang hidup secara harmonis dengan alam selama lebih dari 65.000 tahun, dengan keanekaragaman budaya, bahasa, serta tradisi lebih dari 250 suku yang berkembang di seluruh benua, yang menciptakan sistem sosial yang erat kaitannya dengan tanah dan lingkungannya. Namun, pada tahun 1788, kolonisasi mulai secara resmi berlangsung ketika armada pertama yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip tiba di Port Jackson, sekarang Sydney, dengan membawa 700 narapidana dari Inggris serta para penjaga, dan mereka mendirikan pemukiman pertama yang awalnya bertujuan sebagai koloni penjara, karena di Inggris penjara sudah penuh dan kehidupan di pemukiman baru ini sangat menantang, terutama karena kurangnya sumber daya lokal yang bisa diakses, sehingga seringkali terjadi kelaparan di kalangan para pemukim. Namun, seiring berjalannya waktu, pemukiman ini berkembang dengan lebih banyak imigran yang datang dari Inggris, memperkuat koloni, dan memulai pembangunan pertanian secara infrastruktur yang memungkinkan koloni tumbuh, terutama ketika ditemukan emas di Victoria pada tahun 1851 yang menarik ribuan pencari emas dari Inggris, Eropa, Amerika bahkan Tiongkok, mempercepat laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan koloni di Australia. Meskipun di balik kemajuan ini, proses kolonisasi membawa dampak yang sangat merusak bagi masyarakat Aborigin yang terpaksa kehilangan akses ke tanah leluhur mereka, mengalami konflik berkepanjangan dengan pemukim Eropa yang menggunakan kekuatan militer yang lebih unggul untuk menaklukkan perlawanan Aborigin dan menghadapi wabah penyakit baru seperti cacar dan influenza yang dibawa oleh para pemukim yang secara drastis mengurangi populasi Aborigin serta membuat mereka mengalami peminggiran sosial yang mendalam. Gagasan Federasi Australia terbentuk sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh koloni-koloni terpisah di Australia selama abad ke-19. Dorongan untuk menyatukan koloni-koloni menjadi satu negara federasi muncul dari kebutuhan untuk menangani masalah politik, ekonomi, dan sosial yang semakin mendesak. Pada akhir abad ke-19, Australia terdiri dari 6 koloni yang dikelola secara independen oleh pemerintah masing-masing, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Meskipun semuanya berada di bawah kekuasaan Inggris, setiap koloni memiliki sistem pemerintahan, peraturan, dan ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi ini menciptakan sejumlah masalah, seperti perbedaan kebijakan tarif antar koloni yang menghambat perdagangan dan sistem perkereta apian yang tidak seragam, membuat transportasi antar koloni menjadi tidak efisien. Selain itu, perbedaan dalam kebijakan imigrasi menambah kerumitan, terutama dengan meningkatnya jumlah imigran, khususnya dari Tiongkok, selama masa demam emas. Selain masalah internal, koloni-koloni di Australia juga menghadapi tantangan eksternal, berupa ancaman dari kekuatan asing, seperti Rusia dan Prancis,
yang memicu kekhawatiran tentang keamanan. Koloni-koloni tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk melindungi wilayah mereka secara efektif. Oleh karena itu, gagasan federasi dianggap sebagai solusi untuk memperkuat pertahanan nasional. Di sisi lain, nasionalisme Australia mulai tumbuh pada akhir ke abad 19. Kesadaran akan identitas bersama di kalangan penduduk koloni semakin meningkat, meskipun mereka masih memiliki identitas lokal yang kuat. Seiring dengan itu, tokoh politik seperti Sir Harry Parkes, yang dikenal sebagai Bapak Federasi, mengadvokasi perlunya penyatuan koloni-koloni untuk menciptakan negara yang lebih kuat dan makmur. Dorongan ekonomi juga memainkan peran penting dalam gagasan federasi. Para pemimpin kolonial menyadari bahwa penyatuan koloni di bawah satu ekonomi nasional akan meningkatkan efisiensi perdagangan, menghilangkan hambatan tarif, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pasar nasional yang lebih besar akan memungkinkan koloni-koloni untuk memanfaatkan sumber daya mereka secara lebih optimal, meningkatkan daya saing di pasar internasional. Serangkaian upaya awal dilakukan untuk mewujudkan federasi. Pada 1880-an, konferensi antar koloni mulai diadakan untuk membahas isu-isu bersama, seperti tarif perdagangan dan kebijakan imigrasi. Meski belum menghasilkan federasi, pertemuan-pertemuan ini membuka jalan bagi gagasan penyatuan. Pidato terkenal Sir Henry Parkes di Tenterfield pada tahun 1889 menjadi momen penting di mana ia menyerukan perlunya federasi untuk menghadapi tantangan keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Pada awal 1890-an, gagasan federasi semakin konkret dengan diadakannya serangkaian konvensi konstitusional untuk merumuskan konstitusi bagi negara federasi. Konvensi-konvensi yang melibatkan para pemimpin dari berbagai koloni ini menghasilkan rancangan konstitusi yang mengusulkan pembentukan parlemen federal dengan 2 majelis dan sistem federalisme yang memungkinkan negara bagian untuk mempertahankan kekuasaan tertentu. Konstitusi ini mengadopsi beberapa elemen dari sistem pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat, termasuk pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Setelah rancangan konstitusi disusun, referendum diadakan di beberapa koloni antara tahun 1898 dan 1900. Meskipun beberapa koloni awalnya menolak, mayoritas penduduk akhirnya menyetujui pembentukan federasi. Pada tahun 1900, Parlemen Inggris menyetujui konstitusi tersebut melalui Commonwealth of Australia Constitution Act. Akhirnya, pada 1 Januari 1901, Federasi Australia secara resmi diproklamasikan dan Commonwealth of Australia terbentuk dengan Edmund Barton dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Australia. Dengan terbentuknya federasi, Australia mengatasi tantangan yang dihadapi oleh koloni-koloni terpisah dan mulai berfungsi sebagai satu negara dengan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan efisien. Pembentukan federasi memberikan Australia landasan untuk berkembang sebagai negara modern yang lebih kuat, aman, dan makmur. Sebagai negara multikultural, Australia kini menjadi tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan menciptakan mosaik budaya yang beragam. Meski modern dan maju, Australia tetap berupaya menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pelestarian lingkungan. Menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan kebakaran hutan, secara keseluruhan, Australia mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman, merawat alam, dan belajar dari sejarah. Ini adalah negara yang terus tumbuh dan berkembang, dan setiap sudutnya menyimpan kisah petualangan dan harapan untuk masa depan. Australia adalah tempat di mana perjalanan baru dimulai, menawarkan keindahan, pembelajaran, dan inspirasi bagi generasi mendatang.